Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Syafasni dari kelas 294, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kimia, kelarutan dan hasil kali kelarutan KSP. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu mengenai seputar kelarutan. Jadi kelarutan atau solubility ini adalah ukuran kapabilitas suatu zat yang dapat larut dalam pelarut pada suhu tertentu. Nah, satuan yang dipakai untuk kelarutan ini dapat dinyatakan dalam gram per liter atau bisa juga dalam mol per liter. Nah, faktor yang dapat memengaruhi perubahan kelarutan itu adalah yang pertama, ada jenis pelarut, dan yang kedua adalah suhu. Faktor yang mempengaruhi itu yang pertama adalah jenis pelarut. Jadi, misalnya ada senyawa polar yang mempunyai kutub muatan, itu akan lebih mudah larut dalam senyawa yang polar. Lalu di keadaan lain juga ada senyawa nonpolar akan mudah larut dalam senyawa nonpolar. Lalu untuk faktor keduanya yaitu suhu. Jadi kelarutan dari suatu zat padat dalam air itu akan semakin tinggi kalau suhunya dinaikkan. Jadi semakin tinggi suhunya akan semakin tinggi juga nilai kelarutan zatnya, begitu juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan adanya panas atau kalor yang mengakibatkan jarak dari molekul-molekul zatnya itu semakin renggang, maka nilai kelarutannya juga akan semakin tinggi. Jadi ada 3 jenis larutan berdasarkan kelarutannya, yaitu yang pertama adalah larutan belum jenuh, larutan jenuh atau larutan tepat jenuh, dan yang ketiga adalah larutan larut jenuh. Selanjutnya ada pun hasil kali kelarutan atau KSP. Jadi hasil kali kelarutan ini adalah nilai kesetimbangan kelarutan suatu senyawa yang sebanding dengan hasil kali ion-ion penyusun senyawa tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau menuliskan kesamaan KSP ini untuk suatu senyawa ionik, misalnya AXBY, itu bisa dituliskan sebagai AXBY, D itu wujudnya masih dalam bentuk solid atau padatan, itu menjadi XAM+ tambah YB anion, dengan A dan B ini sudah berubah wujud menjadi aquos karena konteksnya ini dia terlarut. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menuliskan persamaan kesetimbangannya itu menjadi KSP-nya sama dengan AM plus pangkat X dikali BN min pangkat Y. Nah, perlu diketahui bahwa semakin besar nilai KSP-nya, maka zat tersebut itu dikatakan semakin mudah untuk larut. Sebaliknya, kalau misalnya nilai KSP-nya semakin kecil, maka semakin sukar suatu zat untuk larut. Nah, pada penjelasan sebelumnya kan sempat disinggung mengenai sesuatu yang disebut dengan endapan. Nah, jadi endapan ini bisa dikatakan sebagai sisa-sisa zat atau suatu senyawa terlarut yang tidak bisa lagi dilarutkan karena jumlahnya itu lebih besar daripada nilai kelarutannya. Nah, nilai KSP itu bisa juga digunakan jika kita ingin mengetahui apakah reaksi suatu zat itu menciptakan suatu endapan atau tidak. Nah, caranya adalah dengan membandingkan nilai KSP dengan nilai QSP. Nah, QSP sendiri ini adalah hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan dengan asumsi zat terdisosiasi sempurna. Jadi, kalau misalnya kita sudah mendapatkan nilai QSP dan KSP-nya nih, kita dapat membandingkannya. Jika QSP nilainya lebih kecil daripada KSP, berarti itu adalah jenis larutan belum jenuh atau tidak terbentuk endapan. Lalu jika misalnya nilai QSP sama dengan nilai KSP, maka itu adalah jenis larutan tepat jenuh di mana belum terbentuk endapan karena nilainya sama dengan. Lalu kalau misalnya nilai QSP lebih besar daripada nilai KSP, maka itu adalah jenis larutan lewat jenuh di mana di situ terdapat endapan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Jadi jika ke dalam sistem kesetimbangan kelarutan ditambahkan suatu ion senama, misalnya nih ada perak bromida dan ditambahkan dengan barium bromida, ada AgBr ditambahkan dengan BaBr2, maka di situ kan terdapat ion senama, yaitu ada anion bromida Br-, maka kelarutan ion tersebut akan semakin berkurang. Nah, jadi jika ditambahkan ion senama, itu akan mengurangi kelarutan suatu zat.
Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena jika ditambahkan suatu ion senama, kesetimbangannya kan akan berusaha menyamakan nih dan akan bergeser ke kiri, sehingga jumlah padatan dari misalnya tadi perak bromidanya itu akan semakin banyak. Nah, selanjutnya ternyata pH ini bisa berpengaruh terhadap kelarutan. Jadi ada dua nih konteksnya. pH ini bisa berpengaruh terhadap kelarutan basa yang sukar larut, dan pH ini juga bisa berpengaruh terhadap kelarutan garam yang dari asam lemah yang sukar larut. Nah, jadi pertama-tama kita bahas dulu dalam konteks kelarutan basa. Ada suatu senyawa basa nih. Jadi kalau misalnya pH-nya dinaikkan, berarti konsentrasi H+-nya akan berkurang, dan sebaliknya konsentrasi OH- itu akan bertambah, sehingga nilai kelarutan zat itu akan berkurang jika pH-nya dinaikkan terhadap suatu basa yang sukar larut. Namun sebaliknya, jika pada suatu senyawa basa yang sukar larut ini diturunkan nilai pH-nya, maka konsentrasi H+-nya akan bertambah dan konsentrasi OH-nya akan berkurang, sehingga nanti nilai kelarutan zatnya akan bertambah. Nah, selanjutnya kita akan bahas pengaruh pH terhadap garam, kelarutan garam dari asam lemah yang sukar larut. Jadi kalau misalnya ada senyawa garam yang berasal dari asam lemah, pH-nya dinaikkan, maka konsentrasi H+-nya akan berkurang dan konsentrasi OH-nya akan bertambah. Maka kelarutan zatnya nanti akan berkurang. Sebaliknya, jika nilai pH-nya diturunkan, maka konsentrasi H+ akan naik dan konsentrasi OH- akan turun. Jadi, kelarutan zatnya nanti dapat disimpulkan bertambah. Nah, jadi kita akan lanjut membahas beberapa latihan soal yang dapat membantu kita untuk memahami materi kelarutan dan KSP. Jadi, di sini ada satu soal. Ke dalam 100 ml larutan natrium klorida 0,02 molar ditambahkan 100 ml larutan perak nitrat 0,02 molar. Jika diberikan harga KSP perak klorida sebagai 1,6 kali 10 pangkat minus 10, apakah akan terbentuk endapan? Jika terbentuk endapan, berapakah massa zat yang mengendap? Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini kita dapat mencari dulu mol natrium klorida dan juga perak nitratnya seperti yang sudah diberikan pada soal. Ada nilai molarnya dan juga ada nilai volumenya. Selanjutnya kita dapatkan bahwa mol kedua senyawa adalah 2 mmol. Nah, dengan begitu dapat kita reaksikan perak nitrat ditambah dengan natrium klorida dapat menghasilkan perak klorida dan natrium nitrat. Nah, dengan begitu dapat kita buat MRS-nya, di mana perak nitrat dan natrium klorida tadi kan nilai molnya adalah 2 mmol. Maka karena sama-sama 2 mmol, yang bereaksinya adalah 2 mmol, dan sisa dari perak klorida itu menjadi 2 mmol. Nah, karena sudah mendapatkan mol sisa dari perak klorida dari produknya ini, maka kita hitung mol per volume totalnya, yaitu 2 mmol per 200 ml untuk mendapatkan nilai molar dari perak klorida. Nah, jadi kita dapatkan bahwa nilainya adalah 0,01 molar, atau kita bisa tuliskan sebagai 10 pangkat min 2. Nah, nilai 0,01 molar ini dapat dianggap juga sebagai kelarutannya atau S. Maka kita sudah dapatkan S dari perak klorida sebagai 10 pangkat min 2. Selanjutnya kita cari nih QSP dari perak klorida, karena di soal ditanyakan apakah terbentuk endapan. Nah, maka kita kalikan konsentrasi dari masing-masing ion, yaitu konsentrasi dari Ag+ dikali dengan konsentrasi dari Cl-, dimana karena mereka memiliki koefisien yang sebanding, yaitu sama-sama berkoefisien 1, maka konsentrasi Ag+ 10 pangkat min 2 dan konsentrasi Cl- 10 pangkat min 2, maka hasilnya adalah hasil QSP dari perak klorida adalah 10 pangkat min 4. Nah, tadi diberikan
nilai KSP bahwa KSP-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 10. Maka kita bandingkan QSP, kita bandingkan nilai QSP yang sudah kita dapatkan sebelumnya yaitu 10 pangkat min 4, kita bandingkan dengan nilai KSP-nya yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 10. Nah, ternyata nilai QSP-nya ini lebih besar daripada nilai KSP-nya, sehingga sudah terjawab bahwa peraklorida ini terbentuk endapan. Nah, karena kita sudah ketahui bahwa peraklorida ini memiliki endapan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu cari massa dari endapan massa dari zat endapan tersebut. Nah, caranya sisa mengalihkan mol dari peraklorida dengan mR dari peraklorida. Lalu selanjutnya kita ketahui nih tadi mol dari peraklorida adalah 2 milimol, sedangkan jika kita jumlahkan mR peraklorida kita dapatkan nilainya sebagai 142,5. Jadi jika kita kalikan 2 milimol dikali 142,5 akan menghasilkan 287 mg. Maka kita dapatkan massa endapannya sebagai 287 mg. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi soal nomor 2 sebagai berikut. Kelarutan Ag2SO4 dalam air adalah 10 pangkat min 4 molar. Tentukan kelarutan Ag2SO4 dalam larutan K2SO4 0,01 molar. Jadi soal yang berikut ini berhubungan dengan materi tentang pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Jadi di sini kita dapati ada 2 jenis senyawa, yaitu ada larutan Ag2SO4 atau perak sulfat, dan ada juga larutan K2SO4 atau kalium sulfat. Nah, maka pertama-tama yang harus kita lakukan, kita meninjau larutan Ag2SO4-nya dan kita buat reaksi kesetimbangan larutannya menjadi Ag2SO4 menghasilkan 2 Ag plus tambah SO4 2-. Nah, kita perhatikan perbandingan koefisiennya, maka untuk 2 Ag plus dia akan kita anggap sebagai 2S dan SO4 2- akan menjadi S. Maka kalau misalnya untuk mendapatkan KSP-nya kita kalikan 2S kuadrat kali S menjadi 4S pangkat 3. Nah, di soal kan kita sudah diberikan informasi bahwa kelarutan atau S dari Ag2SO4 ini sebagai 10 pangkat min 4 molar. Maka kita substitusikan nilai S-nya ke bentuk 4S pangkat 3 menjadi 4 kali 10 pangkat min 4 dipangkatkan 3. Dan hasilnya yaitu 4 kali 10 pangkat min 12. Maka kita dapatkan KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan nilai KSP-nya, kita lanjut untuk mencari konsentrasi dari Ag plus-nya. Nah, karena tadi saat kita mereaksikan nih, kita mendapatkan 2 Ag plus, maka kita akan membuat untuk mencari konsentrasi dari Ag plus ini, kita buat KSP Ag2SO4 akan sama dengan Ag plus dipangkatkan 2 dikalikan dengan SO4 2-. Nah, sudah kita dapati juga di soal, karena ini materi tentang ion senama, maka SO4 2-nya juga akan bernilai sebagai 10 pangkat min 4. Jadi kita tuliskan 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan Ag plus dipangkatkan 2 dikali 10 pangkat min 4. Kita operasikan, maka didapatkan di ruas sebelah kiri itu menjadi 4 kali 10 pangkat min 8 sama dengan Ag plus kuadrat. Nah, maka kita dapatkan konsentrasi dari Ag plusnya ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, kita kembali melihat lagi nih perbandingan koefisien dari reaksinya. Tadi maka kelarutan dari Ag2SO4 sama dengan 1/2. 1/2 ini dari mana? Dari perbandingan koefisiennya, di mana SO4 2- ini berkoefisien 1 dibandingkan dengan koefisien dari Ag plusnya adalah 2, maka 1/2 kali 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min 4-nya ini adalah konsentrasi dari Ag plusnya sendiri. Maka kita dapati kelarutan Ag2SO4 dalam larutan K2SO4 sebagai 10 pangkat min 4 molar. Nah, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 3 akan saya bacakan. Berikut ini beberapa garam dan KSP-nya.
Yang pertama, CuOH 2 kali, KSP-nya 2,6 kali 10 pangkat min 19. Yang kedua, FeOH 2 kali, KSP-nya 8 kali 10 pangkat min 16. Yang ketiga, PbOH 2 kali, KSP-nya 1,4 kali 10 pangkat min 20. Dan yang keempat, MgOH 2 kali, KSP-nya 1,8 kali 10 pangkat min 11. Nah, yang dimintakan pada soal, urutkan kelarutan senyawa keempat senyawa di atas berdasar dari yang kecil ke yang terbesar. Nah, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya mudah saja karena yang diminta adalah kelarutan senyawa, yang mana adalah S. Dan di soal itu kita sudah diberikan informasi mengenai KSP masing-masing senyawanya. Maka yang harus kita tinjau pertama-tama adalah bentuk senyawanya nih. Jadi kita lihat keempat senyawanya gimana sih polanya. Nah, jadi ternyata keempat garam ini rupanya memiliki pola yang sama, yaitu bisa kita sebutkan LOH 2 kali, dimana dalam konteks soal ini L-nya itu adalah kation 2+, mereka semua adalah kation 2+, Cu2+, Fe2+, Pb2+, dan Mg2+. Mereka adalah kation 2+, sama-sama nih. Jadi, kalau misalnya kita pecah, kita akan mendapatkan 2S dan S. 2S-nya adalah dari 2 OH-nya dan S-nya itu dari L2+-nya. Maka kalau kita buat bentuknya menjadi 2S kuadrat dikali S, maka menjadi 4S dipangkatkan 3. Maka untuk mencari kelarutannya ya kita bandingkan saja KSP sama dengan 4S pangkat 3. Lalu kita operasikan masing-masing dari masing-masing senyawa itu. Setelah mendapatkan nilai S dari masing-masing senyawa, maka rupanya kita sudah mendapatkan urutannya dari yang paling kecil, yaitu PbOH 2 kali, senyawa nomor 3. Lalu yang selanjutnya CuOH 2 kali, senyawa nomor 1. FeOH 2 kali selanjutnya senyawa nomor 2. Dan yang paling besar adalah MgOH 2 kali, yaitu senyawa nomor 4. Maka urutan kelarutan senyawa di atas dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah 3, 1, 2, dan 4. Nah, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Suatu larutan mengandung PbNO3 2 kali, MnNO3 2 kali, dan ZnNO3 2 kali, masing-masing 0,01 molar. Pada larutan ini ditambahkan senyawa NaOH sehingga pH berubah menjadi 8. Jadi berikan data KSP PbOH 2 kali sama dengan 3 kali 10 pangkat min 15, KSP MnOH 2 kali 5 kali 10 pangkat min 14, dan KSP ZnOH 2 kali sama dengan 5 kali 10 pangkat min 16. Tentukan hidroksida yang mengendap. Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, kita kan perhatikan senyawa-senyawa yang diberikan itu bersifat basa kan. Jadi seperti tadi ada PbOH 2 kali, MnOH 2 kali, dan ZnOH 2 kali. Nah, dari situ aja kita bisa lihat ada senyawa-senyawa OH- kan. Jadi karena ini adalah senyawa yang bersifat basa, maka yang kita perlukan di sini tentunya POH kan, untuk mendapatkan konsentrasi OH-nya. Nah, maka karena informasi yang diberikan pada soal adalah pH, yaitu pH sama dengan 8, maka harus kita tentukan dulu POH-nya. Caranya mudah saja, seperti yang sudah kita ketahui, POH itu adalah 14 kurang pH. Maka 14 kurang 8 sama dengan 6, POH-nya kita dapati sebagai 6. Lalu untuk mencari konsentrasi OH-nya, ya menurut POH tadi, POH-nya 6, maka kita dapati konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 6 molar. Lalu selanjutnya dengan mendapatkan nilai dari OH- itu, maka hal yang selanjutnya kita kerjakan adalah mencari QSP dari masing-masing soal. Nah, soal ini kebetulan mirip ya dengan soal sebelumnya, di mana bentuk dari atau pola dari ketiga senyawa ini rupanya sama, di mana sama-sama berbentuk LOH 2 kali, dan L di sini sama juga seperti di soal sebelumnya adalah kation 2+, Pb2+, Mn2+, dan Zn2+. Maka bisa kita ramalkan bahwa
nilai QSP-nya sama nih. Nah, untuk mencari QSP-nya kita kerjakan aja dari menurut senyawa PbOH 2 kali, dan nanti untuk MnOH 2 kali dan ZnOH 2 kali akan mengikuti karena polanya sama saja. Nah, untuk menghitung QSP-nya, QSP PbOH 2 kali sama dengan konsentrasi Pb2+ dikalikan dengan konsentrasi OH- dipangkatkan 2, karena jika PbOH 2 kali dipecah akan menjadi Pb2+ ditambah dengan 2 OH-. Ada perbandingan koefisien, maka menjadi Pb2+ dikalikan OH- pangkat 2. Nah, kita dapatkan tadi bahwa larutan-larutannya itu mengandung 0,01 molar, sama-sama nih masing-masing 0,01 molar, maka kita substitusikan nilai-nilainya. Jadi Pb2+ menjadi 0,01 atau 10 pangkat min 2 dikalikan dengan OH- 2 kali. Tadi kita sudah dapat konsentrasi OH- sebagai 10 pangkat min 6, maka 10 pangkat min 6 itu kita kuadratkan menjadi 10 pangkat min 12. Maka 10 pangkat min 2 dikalikan 10 pangkat min 12 menjadi 10 pangkat min 14. Kita dapatkan QSP-nya sebagai 10 pangkat min 14. Sama juga dengan QSP untuk MnOH 2 kali dan ZnOH 2 kali, yaitu 10 pangkat min 14. Nah, dengan mendapatkan nilai QSP-nya, sisa kita bandingkan saja nih dengan KSP-nya. Ketika kita bandingkan, kita lihat apakah lebih besar, lebih sedikit, atau sama dengan. Nah, kita bahas dari PbOH 2 kali nih. QSP PbOH 2 kali dibandingkan KSP PbOH 2 kali. 10 pangkat min 14 kan lebih besar nih dari 3 kali 10 pangkat min 15. Maka QSP lebih besar dari KSP. Kesimpulannya PbOH 2 kali mengendap. Lalu QSP MnOH 2 kali 10 pangkat min 14 dibandingkan dengan KSP MnOH 2 kali, yaitu 5 kali 10 pangkat min 14. QSP-nya lebih kecil daripada KSP-nya, disimpulkan bahwa MnOH 2 kali belum mengendap. Dan yang terakhir untuk senyawa ZnOH 2 kali, QSP ZnOH 2 kali yaitu 10 pangkat min 14 dibandingkan dengan KSP ZnOH 2 kali yaitu 5 kali 10 pangkat min 16. Didapati bahwa QSP-nya lebih besar daripada KSP-nya, maka kesimpulannya ZnOH 2 kali mengendap. Maka hidroksida yang mengendap adalah dari senyawa PbOH 2 kali dan ZnOH 2 kali. Sementara untuk senyawa MnOH 2 kali itu belum mengendap. Kita lanjutkan ke soal yang paling terakhir, soal nomor 5. Kelarutan LOH 2 kali dalam air sebanyak 5 kali 10 pangkat min 4 mol per liter, sehingga larutan jenuh LOH 2 kali dalam air memiliki pH. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita perhatikan ada informasi dari soal bahwa nilai kelarutan dari senyawa atau S itu adalah 5 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Maka untuk mengerjakan soal ini perlu kita cari konsentrasi dari OH-nya, karena di soalnya ini kan menanyakan pH, jadi kita harus mencari konsentrasi dari OH-nya. Nah, kita untuk mengerjakannya kita menggunakan rumus yang sudah pernah kita pelajari di materi asam dan basa, yaitu valensi kali M. Nah, kita reaksikan LOH 2 kali dan kita akan mendapatkan produknya L2+ ditambah 2 OH-. Nah, OH-nya ini kan memiliki koefisien 2, maka kita substitusikan saja ke dalam rumusnya valensi kali M, maka kita tuliskan 2 kali 5 kali 10 pangkat min 4 sesuai dengan informasi dari soal. Kita operasikan mendapatkan 10 kali 10 pangkat min 4, dan hasilnya konsentrasi dari OH- adalah 10 pangkat min 3. Nah, dari konsentrasi OH- itu kan bisa kita lakukan operasi logaritma untuk mendapatkan pOH. Jadi dengan konsentrasi OH- sebagai 10 pangkat min 3, maka pOH-nya kita ketahui pOH-nya 3. Nah, kan yang ditanyakan pada soal adalah pH-nya nih, berapa pH-nya. Lakukan saja penjumlahan pH, di mana untuk mendapatkan pH itu kita mengurangi 14 kurang pOH. Di mana tadi pOH-nya 3, maka 14 kurang 3 sama dengan 11. Maka kita dapatkan pH-nya 11. pH dari larutan jenuh LOH 23 dalam air adalah 11.